Mulai. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom saya ini sebagai audiens untuk memenuhi UTS Public Speaking saya. Baiklah, kita langsung saja kepada judul pidato saya, itu kenapa seseorang bisa kecanduan game. Kita mulai dari pengalaman saya, yaitu ada titik tertentu dalam hidup saya di mana bermain game sangatlah penting. Dan juga ini tentunya sangat berpengaruh pada jalan hidup yang saya ambil saat hingga berada pada titik sekarang ini. Selama 10 tahun lebih, kecanduan game ini mengendalikan hidup saya. Juga dikarenakan kecanduan game ini, saya harus mengulang masa kelas 1 SMA saya. Kala itu, orang tua saya menganjurkan untuk memasuki sekolah keagamaan yang tentunya tidak saya inginkan. Alasannya saya tidak memiliki basis pendidikan keagamaan yang cukup. Selama 6 bulan pertama, saya memiliki rekor kehadiran yang sangat buruk. Sering pada pagi, pada jam 7, saya diantar ke sekolah oleh orang tua saya ke sekolah keagamaan yang didaftarkan tersebut. Setelah orang tua saya berbalik dan pergi, saya akan langsung berubah arah dan pergi ke kafe internet yang telah menjadi langganan saya. Bermain 6 sampai hingga 8 jam menjadi keseharian saya saat saya masih kecanduan game tersebut. Pada kenyataannya, saya tidaklah ingin melakukan hal-hal yang seperti ini, seperti membohongi orang tua dan membuat pendidikan saya tertinggalkan. Semuanya hanya terjadi begitu saja. Kecanduan ini mengendalikan perilaku saya. Hingga pada 2 tahun terakhir ini, saya memutuskan untuk melakukan perubahan. Membiarkan diri saya hanya menyerah pada kecanduan game ini membuat saya merasa gagal, kecewa, dan depresi pada diri sendiri. Dan sayangnya ini menjadi perasaan yang sangat familiar. Lulus dari sekolah menengah atas membuat saya berpikir akan masa depan yang akan saya hadapi. Dilanjutkan pada penelitian yang menunjukkan pemain video game di Indonesia tidak hanya digandrungi oleh kalangan muda saja. Studi penelitian menunjukkan seperempat dari jumlah total pemain video games memiliki usia 16 hingga 24 tahun dan 25 hingga 34 tahun, di mana persentase masing-masing berada pada 27%. 24% lainnya tercatat berusia 35 hingga 44 tahun. Dan pengguna smartphone dengan usia 45 hingga 50 tahun juga turut aktif memainkan game mobile dengan persentase 17% dari basis gamer di Indonesia. Sayangnya, perdebatan tentang video game berfokus pada apakah kita harus bermain game atau tidak. Ini dapat disamakan ketika kita bertanya harus makan atau tidak. Jika kita bisa melakukan dan bermain game dalam batas wajar, tidak apa-apa. Tetapi bagaimana jika kita sendiri tidak bisa? Bagaimana jika saat ini kita terjebak pada lingkaran setan ini? Di rumah bermain video game, sedangkan kita sendiri ingin berhenti dan tidak tahu caranya. Bayangkan, perilaku ini membuat kita merasa seperti apa? Perasaan bersalah, malu, sering mengelilingi kita. Menyebabkan masalah percaya diri, cemas, hingga depresi. Setidaknya inilah yang saya alami semasa kecanduan game tersebut. Sekarang, saya ingin membagikan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kecanduan game ini, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang yang butuh pertolongan di sekitar kita. Bisa dibilang, ini bukanlah tentang game yang kita mainkan tersebut, melainkan kenapa kita bermain game tersebut. Jika kita dapat memahami akar kenapa kita bermain game tersebut, kita dapat beralih dari kecanduan game ini. Saya sendiri mendapati 4 alasan utama kita mulai bermain dan kecanduan akan game. Yang pertama, game kita jadikan sebagai tempat pelarian sementara. Banyak dari kita
mengenal game sebagai cara kita untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi, semakin kita tertarik pada game ini, semakin lupa kita akan kehidupan yang kita punya di dunia nyata. Yang kedua, game itu bersifat sosial. Kenapa? Sekilas, bermain game sehari-harinya membuat kita terlihat seperti antisosial. Tentunya oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi lihatlah, game sendiri menawarkan kita, yaitu para pemainnya, jejak bersih di lingkungan sosial. Bermain game online memberikan seseorang kesempatan tersebut. Kita bisa menjadi siapa yang kita inginkan. Tidak ada yang tahu siapa kita sebenarnya, hingga jejak hidup yang kita alami. Dan kita dinilai berdasarkan skill yang kita punya. Skill untuk bermain dalam game tersebut, keahlian dan kepandaian serta ranking yang kita miliki. Bukannya dinilai berdasarkan status sosial yang kita miliki di dunia nyata. Ketiga, game sendiri adalah tantangan. Pada umumnya, game memberikan pemainnya misi, yaitu tujuan yang harus dicapai. Dari tujuan tersebut, kita mendapatkan achievement atau juga dapat disebut sebagai prestasi. Ini semua disebut sebagai paradigma prestasi. Melalui paradigma ini, kita dapat merasakan atau mencicipi apa itu kesuksesan. Yang keempat atau terakhir, kita dapat melihat pertumbuhan karakter kita secara konstan. Ini adalah lingkaran feedback di mana kita bisa melihat kemajuan. Secara di sekolah kita tidak sadar ingin meningkatkan status sosial kita. Sama seperti game online. Game online memberikan pilihan tersebut. Bahkan kita dapat menerima penghargaan apa yang kita lakukan. Bayangkan kita selalu dapat melihat kemajuan yang kita merasa hebat dalam hal itu. Bayangkan juga bagaimana rasanya kita dapat melihat tujuan yang telah kita tetapkan dari jauh-jauh hari yang akhirnya dapat tercapai. Mendengar hal tersebut, teman-teman bisa membayangkan jika kita dapat menggabungkan 4 bidang ini. Kita mendapati diri kita dalam siklus yang sangat adiktif, atau dengan kata lain, sangat mencandu dan membuat pikiran kita terikat dengannya. Dari sini muncullah pertanyaan. Langkah apa yang dapat kita ambil dari sini? Bagaimanakah kita dapat memperbaiki akar masalahnya? Dari saya dapat menyimpulkan kecanduan bermain video game merupakan kebiasaan yang berkembang dari waktu ke waktu, yang menampakkan video game sebagai option atau pilihan setiap kali kita merasa bosan. Jadi, ini dapat dimulai dari peran orang tua. Anak-anak atau kita sendiri mengatakan gadget, laptop, PlayStation, dan sebagainya bukanlah ditujukan sebagai pengasuh atau pengganti orang tua tersebut. Yang dibutuhkan oleh anak-anak usia muda bukanlah hiburan, melainkan interaksi. Interaksi dengan orang tua, interaksi dengan sesamanya, interaksi dengan teman lainnya. Lanjut, sebagai orang tua, dapat memberikan perhatian mengenai motivasi mereka dan sudah seharusnya membantu mereka untuk menyalurkan motivasi dan pada kegiatan yang lebih bermanfaat, kegiatan yang lebih positif. Kita dapat membantu anak-anak usia muda dengan meningkatkan skill sosial, serta memberikan mereka ruang untuk berteman. Dan terakhir, janganlah kita menghukum mereka karena keinginan untuk bermain video game. Ini semua hanyalah dorongan alami. Anak-anak tersebut membutuhkan tempat kasih sayang serta dorongan orang tua mereka, bukannya hukuman. Anak-anak tersebut mungkin tidak tahu kalau mereka mulai terjebak akan apa yang dinamakan dengan kecanduan game. Sehingga orang tua butuh pandangan fokus akan pertanyaan yang lebih penting. Pertanyaan besarnya, bagaimana cara kita menyembuhkan kecanduan game tersebut? Saya sendiri juga mendapati ada cara lain untuk mengatasi kecanduan game ini. Sebenarnya, ini terkait dengan gagasan tentang perasaan yang terjebak dalam sesuatu yang ingin kita tinggalkan.
Ini tentang kebebasan untuk hidup dengan cara yang cara kita ingin jalani dengan cara kita sendiri. Dan terkadang yang kita hanya butuhkan hanyalah izin. Izin untuk pindah dari sesuatu yang ingin kita lakukan, serta izin untuk bermain video game. Jadi, untuk kita yang berada di luar sana, baik di antara audiens kita sekarang ini atau viewers YouTube yang akan datang, saya ingin kita semua memahami satu hal. Kita semua memiliki izin untuk berpindah dari hal ini. Terima kasih.